Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum teman-teman. Saya Jawahir Nafisa dengan NPM 2111418018. Di sini saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh soal penerapan matematika dalam ekonomi. Penerapan matematikanya sendiri terdiri dari diferensial, integral, matriks, dan juga program linier. Penerapan yang pertama yaitu penerapan diferensial dalam ekonomi. Diberikan fungsi pendapatan suatu perusahaan jasa ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 7x kuadrat dikurang 2x pangkat 3. Hitunglah elastisitas pendapatannya apabila tingkat penggunaan jasanya sebanyak 4 kali dan 8 kali. Penyelesaiannya adalah P sama dengan 7x kuadrat dikurang 2x pangkat 3. Maka P aksen turunan dari P yaitu pangkat dikali koefisien dan pangkat dikurang 1. Itu untuk mencari nilai koefisiennya adalah pangkat dikali koefisien, kemudian nilai pangkat kita kurangkan dengan 1. Maka turunan dari P adalah 14x dikurang 6x kuadrat. NP sama dengan turunan P dikali x per P sama dengan 14x dikurang 6x kuadrat dikali x per 7x kuadrat dikurang 2x pangkat 3. Pada x sama dengan 4 kita substitusikan nilai x-nya menjadi 4. NP sama dengan 14 dikali 4 kurang 6 kali 4 pangkat 2 dikali 4 per 7 kali 4 pangkat 2 dikurang 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 56 dikurang 96 kali 4 per 112 kurang 128 sama dengan minus 40 dikali minus 4 per 16 sama dengan 10. Pada x sama dengan 8 kita ubah atau substitusikan nilai x-nya menjadi 8. NP sama dengan 14 kali 8 dikurang 6 dikali 8 pangkat 2 kali 8 per 7 kali 8 pangkat 2 dikurang 2 kali 8 pangkat 3 sama dengan 112 dikurang 384 dikali 8 per 228 kurang 1024 sama dengan minus 272 dikali minus 8 per 576 sama dengan 3,8. NP sama dengan 10 berarti bahwa dari kedudukan X sama dengan 4, maka jika jumlah input dinaikkan dan diturunkan sebesar 10%, maka jumlah output akan bertambah dan berkurang sebanyak 10%. NP sama dengan 3,8 berarti bahwa dari kedudukan X sama dengan 8, maka jika jumlah input dinaikkan atau diturunkan sebesar 3%, maka jumlah output akan bertambah atau berkurang sebanyak 3,8%. Penerapan matematika yang kedua adalah penerapan integral dalam ekonomi. Suatu permasalahan memiliki penerimaan marginalnya adalah MR ditambah 8Q tambah 15. Carilah persamaan total dan penerimaan rata-ratanya, kemudian analisis dari hasil perhitungannya. Penyelesaiannya MR sama dengan 8Q ditambah 15. Pertanyaannya adalah persamaan TR dan AR. TR rumusnya adalah integral MR dQ sama dengan integral 8Q ditambah 15 sama dengan 4Q kuadrat ditambah 15Q. AR rumusnya adalah TR per Q sama dengan 4Q kuadrat ditambah 15Q dibagi Q sama dengan 4Q ditambah 15. Analisis dari perhitungan di atas adalah berdasarkan hasil yang diperoleh persamaan total penerimaan dan persamaan MR sama dengan 8Q tambah 15 adalah TR sama dengan 4Q kuadrat ditambah 15Q dan persamaan penerimaan rata-ratanya yaitu AR sama dengan 4Q ditambah 15. Kemudian penerapan yang ketiga yaitu penerapan matriks dalam ekonomi. Sebuah perusahaan memproduksi dua macam produk yang berbeda. Produk pertama menghabiskan 10 bahan A dan 12 bahan B dengan harga jual Rp240.000. Produk kedua menghabiskan 12 bahan A dan 8 bahan B dengan harga jual Rp180.000. Kemudian tentukan harga satuan setiap bahan. Penyelesaiannya di sini terdapat tabel. Kolom pertama yaitu produk pertama dan produk kedua. Kolom kedua yaitu bahan A di mana 10 bahan A untuk produk pertama dan 12 bahan A untuk produk kedua. Yang kolom ketiga adalah bahan B, 12 bahan B untuk produk pertama dan 8 bahan B untuk produk kedua. Kolom keempat ada harga
Rp240.000 untuk harga produk pertama dan Rp180.000 untuk produk kedua. Misal harga sebuah bahan A adalah X dan sebuah bahan B adalah Y rupiah. Sistem persamaan linear dari masalah ini adalah 10X ditambah 12Y sama dengan 240.000. 12X ditambah 8Y sama dengan 180.000. Bentuk matriks dari sistem persamaan linear ini ada 3 matriks. Yang pertama matriks ordo 4x4. Ini untuk koefisien dari X dan Y, 10, 12, 12, dan 8. Kemudian matriks kedua adalah untuk X dan Y, ini adalah variabel. Matriks ketiga untuk harga 240.000 dan 180.000. Kemudian kita cari determinan dari matriks A, yaitu 10 dikali 8 dikurang 12 kali 12. 80 dikurang 114 sama dengan minus 64. A inverse sama dengan 1 per determinan A kali A join A sama dengan minus 1 per 64 dikali 8, hasilnya minus 1 per 8. Minus 1 per 64 dikali minus 12, hasilnya 3 per 16. Kemudian untuk kolom pertama baris kedua, minus 1 per 64 kita kalikan dengan minus 12, hasilnya 3 per 16. Kemudian untuk kolom kedua baris kedua, dari minus 1 per 64 dikali 10, hasilnya minus 5 per 32. X sama dengan A inverse dikali B. A inverse tadi sudah kita cari, kemudian kita kalikan dengan B, yaitu 240.000 dan 180.000. Minus 1 per 8 kita kalikan dengan 240.000, hasilnya minus 300.000. Dan kita tambahkan dengan 3 per 16 dikali dengan 180.000, hasilnya 33.750. Kemudian 3 per 16 kita kali 240.000, hasilnya 45.000, ditambah minus 5 per 32 dikali 180.000, hasilnya minus 28.125 rupiah. Jika ditambahkan semua, hasilnya adalah 3.750 dan juga 16.875, sehingga diperoleh X adalah 3.750 dan Y adalah 16.875. Maka harga satuan dari bahan A adalah Rp3.750 dan harga satuan bahan B adalah Rp16.875. Kemudian yang keempat ada penerapan program linier dalam ekonomi. Di sini soalnya adalah sebuah perusahaan memproduksi dua macam produk yang berbeda. Produk pertama menghabiskan 10 bahan A dan 12 bahan B dengan harga jual Rp240.000. Produk kedua menghabiskan 12 bahan A dan 8 bahan B dengan harga jual Rp300.000. Maka berapa nilai maksimum yang didapat apabila Z sama dengan 14X1 ditambah 16X2? Selesaikan dengan metode simplex. Penyelesaiannya yaitu diketahui dari produk pertama 10 bahan A ditambah 12 bahan B lebih kecil sama dengan Rp240.000. Kemudian produk kedua 12 bahan A ditambah 8 bahan B lebih kecil sama dengan Rp300.000. Misal bahan A adalah X1 dan bahan B adalah X2. Pertanyaannya adalah Z sama dengan 14X1 ditambah 16X2. Di sini fungsi kendalanya adalah 10X1 ditambah 12X2 lebih kecil sama dengan 240.000. 12X1 ditambah 8X2 lebih kecil sama dengan 300.000. X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Fungsi kendala yang kedua yaitu 10X1 ditambah 12X2 ditambah X3 sama dengan 240.000. 12X1 ditambah 8X2 ditambah X4 lebih kecil sama dengan 300.000. X1, X2, X3, dan X4 lebih besar sama dengan 0. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 16X1 ditambah 16X2 ditambah 0 kali X3 ditambah 0 dikali X4. Kita ubah Z dikurang 16X1 dikurang 16X2 dikurang 0 kali X3 dikurang 0 kali X4 sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam tabel simplexnya. Di sini ada basic, Z, X1, X2, X3, X4, NK, dan indeks. Kemudian pada kolom pertama di sini ada Z, X3, dan X4. Kita masukkan nilai Z-nya terlebih dahulu.
Z sama dengan 1, koefisiennya adalah 1, kemudian X1 koefisiennya adalah minus 4, X2 minus 16, X3 0, X4 0, NK-nya 0, dan kemudian X3 atau dari persamaan yang pertama Z-nya tidak bernilai atau tidak ada, jadi 0, X1-nya adalah 10, X2-nya 12, X3 1, X4 0, NK-nya 240.000. Kemudian untuk persamaan kedua Z-nya 0, X1-nya 12, X2 8, X3 0, X4 1, dan NK-nya 300.000. Kemudian di sini kita akan menentukan kolom kuncinya terlebih dahulu. Kolom kunci dapat kita ambil dari nilai Z yang bernilai negatif terbesar. Di sini nilai negatif yang terbesar dari Z adalah minus 16. Ini kita ambil kolom kuncinya, kita kunci dulu, kita ubah warna fontnya menjadi merah. Ini yang merah ini adalah kolom kunci. Kemudian untuk menentukan indeksnya adalah NK, nilai kanan, per kolom kunci. Jadi ini nilai kanan ini kita bagi dengan kolom kuncinya. 0 dibagi minus 16, 0, 240 dibagi 12, 20.000, 300.000 dibagi 8 adalah 37.500. Ini untuk menentukan baris, kemudian kita harus menentukan baris kunci. Baris kunci dapat kita ambil dari nilai indeks yang terkecil. Nilai indeks terkecil nilainya tidak boleh 0. Jadi kita ambil yang 20.000. 20.000 ini kita kunci dulu, kita ubah warnanya menjadi hijau. Kemudian di sini ada acuan atau titik pertemuan dari kolom kunci dan baris kunci. Jadi titik ini tuh nilainya harus bernilai 1 dan yang lainnya harus 0, atas bawahnya ini harus 0. Kita cari menggunakan rumus baru. Kemudian di sini kita dapat hasilnya dari Z dahulu. Z-nya adalah 1, X1-nya minus 2/3, X2-nya 0, X3-nya 4/3, X4-nya 0, nilai kuncinya 320.000. X3 tadi kita ubah menjadi X2 karena kolom kuncinya yang kita ambil tadi dari X2. Kemudian di sini Z-nya 0, tetap 0 karena dia tidak ada Z. Kemudian X1-nya adalah 5/6, X2-nya 1, X3-nya 1/12, X4-nya 0, nilai kuncinya 20.000. Kemudian X4-nya 0, X1-nya 20/6, X2-nya 0, X3-nya 4/3, X3-nya 4/3, X4-nya 1, dan nilai kuncinya Rp140.000. 140.000. Kita dapat menentukan angka-angka ini dari rumus. Kita anggap tabel yang pertama itu Z, tabel yang kolom pertama, baris kedua Z. Z-nya kita misalkan dengan R1 dan X3-nya kita misalkan dengan R2, X4-nya kita misalkan dengan R3. Ini kita buat rumus dulu karena patokannya adalah yang 12, maka 12-nya kita ubah menjadi 1 supaya hasilnya menjadi 1, 12-nya dibagi 12. Jadi 1/2 R2. Untuk semua baris pada X2 yang tabel kedua ini, itu kita menggunakan rumus 1/12 dikali R2. Jadi 1/12 dikali R2 yang dari kolom pertama. R2 tadi adalah X3. Kemudian untuk yang X4-nya ini kita misalkan sebagai R3 aksen. R3 aksen ini rumusnya adalah R3 pada tabel pertama kita kurangkan dengan 8 R kuadrat aksen. R kuadrat aksennya tadi hasil dari kolom pada X1, baris pada X1. Baris pada X1 ini hasilnya kita kalikan atau kita kurangkan nanti dengan R3. Kemudian untuk R1 aksen atau baris Z, ini Z, baris Z ini kita menggunakan rumus
R1 ditambah 16 R2 aksen. Dapatlah hasilnya ini. Kemudian karena masih ada minus, untuk mencari nilai maksimum kita tidak boleh ada minus lagi di Z. Jadi kita harus kembali lagi ke langkah-langkah kita yang menentukan kolom kunci dan baris kunci. Kolom kuncinya adalah X1 karena dia minusnya hanya di situ. Jadi X1 ini kita kunci dulu kolomnya ke bawah. Ini warna merah sudah kita kunci. Kemudian indeksnya kita hitung. 320.000 dibagi minus 2/3 hasilnya minus 480.000. Kemudian 20.000 kita bagikan 5/6 hasilnya 240.000. 140.000 kali 20/6 hasilnya 420.000. Di sini kita kunci barisnya pada indeks yang kecil positif. Indeks positif terkecil yaitu 240.000. Kita ubah menjadi, kita kunci dulu. Yang fontnya warna hijau ini adalah baris kunci, dan 5/6 ini adalah patokan yang akan kita ubah menjadi 1, dan atas-atasnya ini kita ubah menjadi 0. Caranya masih sama seperti tadi, kita membuat rumus dulu, rumus sendiri dari hasil tabel. Dapat hasilnya Z1 X1 Z adalah 1, X1 sama dengan 0, X2 nya 4/5, X3 nya 23/15, X4 nya 0, nilai kanannya 336.000. Kemudian X1, untuk baris X1 Z nya 0, X1 nya 1, X2 nya 6/5, X3 nya 1/10, X4 nya 0, nilai kanannya 24.000. X4, pada baris X4 Z nya 0, X1 nya 0, X2 nya minus 4, X3 nya minus 2/6, X4 nya 1, nilai kanannya 60.000. Di sini sudah positif semua nilai dari Z nya, maka kita sudah bisa mengambil nilai maksimumnya. Jadi nilai maksimum yang didapat dari Z sama dengan 14 X1 tambah 16 X2 sama dengan Rp336.000. Sekian pemaparan materi dari saya tentang penerapan matematika pada ekonomi, yaitu penerapan diferensial, integral, matriks, dan juga program linier dalam ekonomi. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menjadi referensi tugas kalian. Terima kasih apabila ada kesalahan kata atau apabila ada kekurangan pada langkah-langkah yang saya buat, teman-teman boleh kasih masukan. Dan apabila ada silap angka, saya mohon maaf dan akan saya koreksi ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.